Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun Anda berada saat ini, di tengah cuaca pagi hari yang gerimis, semoga batin dan pikiran kita tetap cerah, bersih dari kesedihan, kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan. Dan inilah yang seharusnya menjadi mindset, pola pikir yang terbentuk dari keimanan kepada Allah bagi setiap orang muslim mukmin dimanapun berada sepanjang masa dan waktu. Karena mengikuti suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat-saat kehidupan beliau genting, bahkan taruhannya bukan hanya harta tapi nyawa. Mindset yang terdapat dalam psikologi batin Rasulullah adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih, karena Allah bersama kita. Padahal keadaan-keadaan genting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dikarenakan kepentingan urusan pribadi, tapi berkepentingan dalam berdakwah, mensyiarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesedihan, kekhawatiran, kecemasan dari kebanyakan kita itu diakibatkan oleh kepentingan pribadi, dan dari masing-masing kita membawa kepentingan pribadi yang berbeda-beda, sehingga tatkala kepentingan, keinginan kita tidak tercapai, tidak terpenuhi, bersedihlah, kecewa, putus asa, bahkan marah timbul dalam batin psikologis kita. Dan kita seringkali tidak menyadari bahwa perasaan-perasaan inilah yang akan bermanifestasi ataupun menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, misalkan Anda sekarang tengah dalam kesulitan finansial, secara ekonomi serba kekurangan, lalu dalam hati pikiran Anda terus-menerus berkeluh kesah, kecewa, bahkan putus asa. Meskipun di mulut Anda berkata, berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang Anda anggap mustajabah, diulang-ulang sampai ratusan ribuan kali, namun kalau di benak pikiran hati kita masih terus-menerus menyimpan kekhawatiran, keluh kesah, kekecewaan tersebut, yang terjadi justru sebaliknya. Hal-hal yang lebih mengecewakan kita dari keadaan-keadaan kita akan bertambah kuat dan menjadi kenyataan dengan sangat berat di dalam kehidupan nyata kita. Sebagai contoh, secara fakta psikologis, tidak ada orang kaya yang khawatir tentang uang, apalagi khawatir apa yang akan dimakan besok.
Namun ketika kita kesulitan ekonomi, yang kita khawatirkan bahwa kita akan kekurangan uang, kesulitan mencari uang, justru itulah yang tertanam dalam perasaan kita sepanjang waktu. Dan kalau ini tidak kita sadari, semakin hari, semakin lama, justru kenyataan yang semakin menyengsarakan kehidupan kita yang akan menjadi realitas kenyataan dalam kehidupan kita. Dan itulah hukum alam ataupun hukum tarik-menarik, the law of attraction. Kita menarik hal-hal menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, ditarik oleh perasaan yang paling dominan. Kalau perasaan kita selalu diliputi kekhawatiran, kecemasan tentang masalah finansial, secara khusus khawatir akan uang, justru uang yang kita dambakan akan semakin jauh dalam kenyataan hidup kita. Meskipun kita ratusan ribuan kali berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkan kemiskinan, hilangkan kesulitan hidup saya, namun di tingkat psikologis batin kita masih terus diliputi kekhawatiran, kecemasan, kekurangan uang. Itulah yang akan dijawab oleh Allah menjadi kenyataan dalam hidup kita. Artinya doa yang paling kuat bukan doa yang kita ucapkan lewat mulut kita, tapi doa yang paling kuat berada dalam perasaan dominan di batin kita. Dan itulah yang disebut mindset dalam ilmu psikologi. Dan ribuan tahun yang lalu, sebelum ilmu psikologi bisa mengungkapkan isi batin manusia, Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku berada dalam prasangka hamba-hambaku dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini disebut hadis qudsi, artinya firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah tapi tidak dituliskan, termaktub dalam Al-Quranul Karim. Dalam hadis qudsi ini sangat jelas bahwa Allah berfirman, Allah sesuai prasangka kita. Dalam ilmu psikologi, prasangka adalah emosi. Anda berprasangka kesulitan uang ataupun kesulitan-kesulitan hidup lainnya yang Anda alami,
maka yang Allah berikan menjadi kenyataan hidup kita sesuai prasangka-prasangka tersebut. Dan Allah juga berfirman di hadis qudsi ini bahwa ketika kita mengingat Allah dengan prasangka, emosi, perasaan kita, itu artinya kita mendekatkan diri kepada Allah dalam tingkat batin. Dan para ulama salaf ini menyebutnya dengan doa fil qalbi, doa dalam hati. Dan itulah yang diijabah, dikabulkan menjadi realitas kenyataan hidup kita. Semakin sering kita mengingat kebaikan-kebaikan Allah, maka semakin cepat pula keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Sehingga tidak heran kita menyaksikan dari berbagai riwayat seorang waliullah yang jarang melakukan ritual, misalkan berwirid, berdoa, membaca amalan tertentu sampai ribuan kali. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya menjadi kenyataan. Dan secara psikologis, terhubungnya kita dengan Allah pada tingkat yang lebih kuat itu terdapat dalam perasaan kita. Dikarenakan apa yang terucap di mulut kita, bisa saja kita memanipulasinya. Misalkan di tingkat psikologis pikiran kita lagi bersedih, putus asa, kecewa, kita bisa menampakkan wajah berbeda ketika bertemu saudara kita. Bagaimana kabarmu? Lalu kita menjawab alhamdulillah. Namun di tingkat psikologis dalam hal ini, di tingkat perasaan kita tidak bisa memanipulasinya dan tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Dan inilah alasannya mengapa ketika kita berdoa kepada Allah sambil menangis dan orang lain melihat kita khusyuk dalam berdoa, namun berbulan-bulan, bertahun-tahun Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Dikarenakan ketika kita menangis bukan mengingat kebesaran Allah, kehebatan Allah, kemahaagungan Allah. Ketika kita berdoa menangis, di tingkat perasaan kita bersedih, mengingat-ingat penderitaan kita, kesusahan kita sendiri. Jadi misalkan sekarang Anda lagi mempunyai masalah apapun di kehidupan ini, berdoalah kepada Allah, ingatlah kebesaran Allah, menangislah mengingat kebesaran Allah. Maka secara mental, psikologis, di tingkat perasaan kita, masalah hidup kita menjadi mengecil, bahkan menghilang ketika kita terus-menerus mengingat kebesaran Allah. Kalau di mental perasaan kita sudah tertanam akan kebesaran Allah, dan itu melibatkan perasaan kita, maka tanpa memohon-mohon kepada Allah, menyebut-nyebut keinginan kita kepada Allah, hukum tarik-menarik semesta raya akan mendukung apapun yang menjadi tujuan kita. Karena alam semesta ini Allah lah yang mengaturnya,
dan tunduk kepada kekuasaan Allah. Semoga apa yang saya paparkan di sesi ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita berlatih terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah di tingkat perasaan kita ataupun emosi kita, dengan selalu mengingat kebesaran, keagungan, kehebatan Allah. Maka apapun yang kita anggap hebat di dunia ini, yang semuanya tunduk pada kehebatan Allah, insya Allah mudah kita raih dan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.